Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri minggu ini adalah Potret Yesus. Bila ada satu kata yang disimpulkan tentang potret Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, maka Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ya, compassion atau compassionate God. Episode yang pertama ini akan kita mulai dengan judul Transaksi Agung. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Esplakineste, sebuah kata kerja Yunani yang oleh LAI diterjemahkan sebagai tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata esplakineste ini berasal dari kata kerja splakinizomai, yang menjadi dasar kata ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru hanya muncul 3 kali untuk menggambarkan sikap manusia melihat keadaan sesamanya. Di dalam Matius 18 ayat 27, yaitu raja yang membebaskan hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Lukas 15 ayat 20, Bapa yang menyambut anaknya yang hilang, yang kemudian kembali lagi pulang ke rumah dan bertobat. Lukas 10 ayat 33, orang Samaria yang menolong orang Israel yang adalah musuh mereka dan merawat orang ini setelah dirampok dan ditinggalkan sekarat di dalam perjalanan menuju Yeriko. Semua ini menggambarkan belas kasihan ilahi yang ditunjukkan oleh manusia sebagai respons yang patut kalau melihat sebuah penderitaan. Minggu lalu ada sebuah foto yang begitu menggugah kebanyakan warga Indonesia, penduduk Indonesia, yaitu ketika Bapak Presiden Jokowi turun dari mobil dan melihat penderitaan, kesengsaraan daripada penduduk atau warga yang terkena banjir di NTT. Dan itu sebenarnya hal yang sama dikatakan yang mendorong beliau untuk melakukan sebuah tindakan yang jelas dan terukur untuk menolong dan menyelesaikan bencana ini. Sisa penggunaan kata ini di dalam Injil adalah 7 kali. Dan semuanya menggambarkan belas kasihan Yesus sebagai Mesias. Karena hanya Yesuslah yang bisa menunjukkan belas kasihan seperti ini, yang belas kasihan sejati. Ketiga contoh yang diberikan oleh Yesus dalam perumpamaan, kita bisa simpulkan karena ini juga adalah gambaran tentang bagaimana Yesus memperlakukan kita. Maka sebenarnya ke-10 referensi di dalam Injil ini tentang belas kasihan semua berbicara tentang Yesus Kristus. Inilah alasan kenapa kita bisa simpulkan potret emosional Yesus adalah Ia tergerak oleh belas kasihan. Inilah potret Yesus kita. Inilah potret Mesias. Tatkala Ia melihat dan berada di sekeliling manusia, Ia selalu bergerak. Apapun yang Dia kerjakan selalu atas dasar belas kasihan. Mari kita lihat belas kasihan Yesus yang dinyatakan dalam transaksi agung Yesus Kristus ini. Dalam perjanjian kekalnya, mulai dari kandungan Maria, dalam kandungan Maria, waktu kelahirannya, penyediaan Allah saat kelahirannya di Betlehem, semua ini memperlihatkan Yesus penuh dengan belas kasihan kepada manusia. Lalu inkarnasi, Allah yang menjadi manusia, merupakan belas kasihan yang tiada taranya kepada manusia. Allah yang mulia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Lalu kemudian Dia melayani manusia. Dan ini merupakan deklarasi belas kasihannya. Dan semua ini dikerjakan sepenuhnya atas dasar belas kasihan. Dan ujungnya adalah Yesus naik ke kayu salib. Dan di penyalipannya ini Ia menanggung setiap hukuman kematian terhadap dosa umat manusia. Dan ini merupakan tindakan tertinggi dari belas kasihan Yesus Kristus. Bahkan di dalam
Firman-Nya ia berkata, seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya, bahkan juga terhadap musuhnya. Dan terakhir bahwa ia masih bersyafaat dan menjadi perantara setiap orang yang berdosa untuk datang kepada Allah Bapa. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kata pengantara di sini terjemahkan juga sebagai kata syafaat. Jadi Yesus sampai sekarang di sorga masih bersyafaat, masih mendengarkan doa kita dan berdoa untuk kita. Itulah belas kasihannya. Bukan hanya pada waktu Dia dari sorga turun ke bumi menjadi manusia sampai mati di kayu salib, bangkit dan kembali ke sorga. Masih bersyafaat buat kita. Luar biasa. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Berikut ini 7 contoh dari transaksi agung Yesus Kristus kepada kita. Matius 15, 32-38. Saat orang banyak kelaparan, hampir pingsan karena 3 hari belum makan, mereka mengikut Yesus. Lalu kemudian mendengar itu, Yesus meresponi dengan memberikan mereka makan sampai kenyang. Karena mereka tidak diizinkan Yesus pulang dan mati di tengah jalan karena kelaparan. Saat banyak orang sakit, ia langsung menyembuhkannya. Ia memperlihatkan betapa dalamnya perasaan terhadap penderitaan manusia dalam Matius 14 ayat 14. Dalam Matius 9 ayat 36-39, saat manusia sengsara, terancam bahaya, dosa akibat ketidakpedulian rohani, dosa akibat tidak mau digembalakan, Yesus dan murid-muridnya datang menggembalakan mereka. Saat ia melihat orang buta, penderita kusta, orang yang kerasukan roh jahat, bahkan seorang ibu yang kehilangan anaknya, mati ditinggal dan dia berduka berat. Semua itu akibat dari dosa, kelemahan, dan bahkan pekerjaan iblis. Yesus datang dengan belas kasihannya, mencelikan, mentahirkan, membebaskan, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nah, ketujuh contoh Injil ini memberikan pengharapan tentang keadaan manusia yang saat ini masih sama sewaktu Yesus hidup di dunia. Sakit, kelaparan, penderitaan, kebutaan rohani, kebingungan, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, ditolak, ditinggalkan oleh teman atau masyarakat, bahkan terikat oleh kebiasaan dosa, kejahatan, bahkan duka cita karena ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi. Tetapi kabar baiknya adalah ini. Yesus akan bertindak bagi kita karena Dia tergerak oleh belas kasihannya. Hari ini ada pengharapan kepada kita semua, sahabat Lexio Divina. Dia pasti sedang mendengarkan doa-doa kita. Dan Dia sanggup menyelamatkan kita semua. Hari ini ada pengharapan bagi kita semua. Dia pasti di sorga sedang mendengar setiap doa-doa yang Anda sampaikan kepada Tuhan. Bahkan pada waktu engkau mengatakan, Tuhan, aku belum tahu bagaimana untuk percaya kepada Engkau. Tapi aku mau percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Aku tidak tahu Engkau ada di mana. Tapi kalau Engkau ada, biarkan Engkau menjawab doaku. Hari itu Yesus sedang mendengar doa Anda. Dan Dia pasti sanggup menyelamatkan Anda. Karena itu, mari kita datang. Mari kita percaya. Mari kita menghampiri Yesus dan berseru kepadanya. Sebagaimana orang buta, orang timpang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan datang. Karena belas kasihannya, Dia menyembuhkan. Karena belas kasihannya, Dia memberi makan. Dia mentahirkan. Dia membebaskan orang. Dia menyembuhkan dan membangkitkan yang mati. Mari
datang pada Yesus Kristus. Dia siap menerima apapun keadaan kita pada hari ini karena belas kasihan-Nya. Bapa di surga, aku bersyukur Yesus Kristus hadir, digerakkan oleh belas kasihan, turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, melayani kami, bahkan sampai di kayu salib, dan bahkan sekarang pun oleh belas kasihan masih bersyafaat menjadi perantara kami dengan Allah Bapa. Terima kasih bahwa karena Yesus dan di dalam Yesus, aku bisa punya pengharapan untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, penderitaan, dan kesengsaraan. Oh, terima kasih Tuhan bahwa Engkau berdoa untuk aku. Dan Engkau sanggup serta mampu untuk menolong aku dan menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas belas kasihan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami pengertian yang lebih dalam. Bagaimana Engkau di setiap situasi kami pun Engkau bisa menukarkan menjadi kebalikannya oleh karena belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.